Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini kami akan melakukan wawancara yang dimana narasumber kami adalah kepala sekolah dari SD Muhammadiyah 3 Unggul Pekanbaru. Kepada Ibu Im, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat ya Ibu ya. Semua? Alhamdulillah sehat Ibu. Kita langsung masuk aja. Iya langsung aja. Sebelumnya perkenalkan Bu, saya namanya Safitri, rekan saya, Adalah Laila. dan saya Sundari Kartika Dewi. Dewi, Iya. Putri, Intan Dewi. Iya. Oke. Ya, jadi gimana nih? Jadi kita mau nanya sedikit nih Bu mengenai Muhammadiyah. Oke. Nah, boleh ceritakan sedikit Bu mengenai Muhammadiyah itu gimana sih gitu dan tujuannya ke depannya apa? Oh, gitu. Kalau Muhammadiyah ya itu kan rasa ibu yang kita apalagi orang yang di Aum itu udah bahwa Muhammadiyah itu kita merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan ya kan bidang dakwah. Nah ini kan kalau istilahnya kan Muhammadiyah ini kan disebut pengikut Muhammad, pengikut Nabi Muhammad. Artinya apa? Bagaimana kita itu bisa mencontoh Nabi Muhammad. Kalau tujuannya yang pasti Muhammadiyah ini dia memiliki tujuan menjunjung tinggi ya agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Karena kan kita kan tahu ya Kiai Haji Dahlan itu yang mendirikan, dulu masih banyak yang katanya apa TBC istilahnya ya tahayul bid'ah khurafat. Nah untuk memurnikan itulah Muhammadiyah ini didirikan. Itu tadi yang apa masyarakat Islam sebenar-benarnya itu. Nah itu. Nah selanjutnya nih kita udah tahu mengenai tujuannya. Nah, Bagaimana sih perkembangan Muhammadiyah dari masa ke masa menurut Anda? kalau dari masa ke masa, ini misalnya kalau kita berangkat dari sejarah dulu gitu ya, itu kan udah luar biasa perjuangan para tokoh ya. Sekarang alhamdulillah ya, Muhammadiyah termasuk merupakan yang terbesar, organisasi kemasyarakatan yang terbesar ya di Indonesia, bahkan di luar negeri pun ada cabang-cabang istimewanya ya. Nah tokoh-tokohnya pun juga luar biasa, banyak juga sumbangsih yang sudah diberikan kepada pemerintahan. Apalagi sekarang kita kan tidak hanya dakwah saja, tapi juga sudah ada pendidikan, malahan kesehatan, sosial, semuanya lah sudah ada sekarang dan luar biasa perkembangan Muhammadiyah. Walaupun sebenarnya mungkin ada sih beberapa mungkin di daerah yang mungkin agak kurang berkembang gitu ya. Tapi secara umum ya Muhammadiyah luar biasa. Ibu, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Bu kontribusi atau peran Muhammadiyah ini dalam bidang pendidikan? Kalau itu saya pun tidak perlu diragukan lagi lah ya. Karena Muhammadiyah ini sekolahnya aja berapa coba? Di setiap wilayah ada, di setiap daerah ada. Sebenarnya itu kan merupakan tanggung jawab negara ya, pemerintah ya harusnya kan mencerdaskan itu kan. Tapi ini alhamdulillah dibantu dengan Muhammadiyah, walaupun ada juga sih dari yang lain gitu ya, tapi Muhammadiyah jelas dia terbesar dan banyak sekolah-sekolah dia dan itu sumbangsinya nggak diragukan lagi lah, sudah banyak lah kan. Kalau nggak ada kemana mau ditampung anak-anak ini sekolahnya pendidikannya, walaupun berbayar ya swasta gitu ya, tapi ini jelas merupakan sumbangsi yang besar pada. Selanjutnya Bu, gimana sih kegiatan apa aja yang dilakukan untuk membangun sifat-sifat Muhammadiyah di sekolah ini Bu, di sekolah Oke. SD? Kalau di sini ya, kita di SD Muhammadiyah 3 Unggulan Pekanbaru ya. Jadi kita itu ke Muhammadiyahan itu masuk dalam kurikulum kita. Ada pelajaran, memang bidang studi namanya, bidang studi ke Muhammadiyahan. Iya. Nah itu memang untuk pelajaran itu sendiri kita 1 jam per pekan untuk setiap kelas dan itu diampu oleh guru kelasnya. Kenapa guru kelasnya mengampu? Karena kita juga berharap guru kelas ini harus tahu. Ya dia juga harus tahu Muhammadiyah itu. Karena mereka berkewajiban untuk memberikan juga ke anak, maka mereka tentu harus mencari terlebih dahulu. Itu yang pertama. Kemudian kedua, kita kan ada lewat istilahnya pembiasaan anak gitu ya. Ini karena kondisi kita kan masih belum normal ya untuk pembelajaran. Kalau misalnya kita normal, ini kita kan pembelajaran mulai jam 7.15 sampai jam 4 sore. Nah, jadi di situ tuh walaupun yang materi pembelajarannya 1 kali 1 pekan, tapi
untuk kebiasaan ibadahnya, kemudian ibadah baik itu wajib ataupun ibadah sunnah lainnya, itu sudah kita terapkan langsung ke anak. Misalnya ketika mulai dari anak datang berangkat ya, dia mau ucapkan salam, itu kan merupakan salah satu apa juga ya, etika kita lah di Muhammadiyah seperti apa. Kemudian nanti sholat duhanya ya kan, kemudian sholat zuhurnya juga, nanti sampai sholat asar, belum lagi tahfiz yang kita ajarkan. Jadi lewat keseharian anak, pembiasaan yang kita lakukan, di situ kita masukkan juga istilahnya, kita tanamkan lah seperti apa sih di Muhammadiyah itu. Itu kalau yang ke anak. Nah kalau misalnya ke guru-guru sendiri, kita ada rapat rutin tiap sekali sepekan, setiap hari Jumat kita rapat. Nah biasanya kita awali dengan membaca HPT, himpunan putusan tarjih ya. Kita baca dulu, kemudian nanti baru kita nanti wirid-wirid rutinnya segala macamnya. Biasanya itu nanti kesana lah kita untuk membina Muhammadiyah dan Al-Islam di SD Muhammadiyah 3 ini. Baik Bu, pertanyaan selanjutnya, kendala apa saja yang dihadapi dalam pengembangan sifat-sifat Muhammadiyah? Kendalanya mungkin ini ya, kita perlu support dan motivasi juga dari pimpinan gitu ya. Kalau sekarang ini kan dari sekolah nih kita melakukan kegiatan bla bla sebagainya yang tadi itu. Jadi berharap juga ada support dari pimpinan kita gitu ya, untuk memberikan penguatan kemuhammadiyahan tadi atau al-Islam tadi gitu ya. Memang sebenarnya sih selama ini sudah ada wirid rutin 1 kali 1 bulan. Cuman memang masa pandemi ini mungkin agak terkendala. Dan kemarin beberapa kali gitu ya. Tapi memang agak terkendala. Jadi harapan kita ada support dari pimpinan sehingga apa kita pun juga penerapannya bisa lebih tepat gitu ya, lebih maksimal. Saya sedikit, support seperti apa yang dibutuhkan? Misalnya begini, kegiatan-kegiatan. Kalau yang sekolah mengadakan kegiatan itu kan sudah jelas, ada program. Sekolah kan selalu bikin program kerja, misalnya penguatan al-Islam, penguatan apa. Nah kita berharap ada juga nih dari yayasan atau pimpinan membuat suatu kegiatan gitu ya, yang nanti mengundang kita sekolah, gitu, mengundang kita sekolah. Kalau misalnya sasarannya ke guru, ya berarti apalah kegiatan yang tepat nih kira-kira untuk guru gitu. Kalau untuk anak-anak apalah yang tepat gitu kan, sebenarnya bisa berbentuk kompetisi atau bisa seminar atau pelatihan atau apa gitu. Dari situ kan kita ter-recharge terus ya. Iya. Itu dia. Lanjut Bu, sebelum berakhir wawancara ini, barangkali Ibu ada pesan untuk kami para pemuda dan pemudi Muhammadiyah, boleh Bu disampaikan pesannya. Oke. Di baru di Muhammadiyah nih. Pesannya gini, niatkan dengan Bismillah ya, bagi adik-adik di Umri ya, di kampus kita Muhammadiyah, niatkan dengan Bismillah. Nanti udah selesai mau jadi apapun jangan tinggalkan Muhammadiyah ya, dan berharap Ibu aktif lah, masuklah di mana kita kira-kira bisa berkontribusi gitu ya di lembaga Muhammadiyah ini. Bahkan kami aum pun membuka pintu lah kalau misalnya ada yang bisa cocok gitu ya, jadi kita bisa saling bersinergi gitu, lebih enak jadinya kalau misalnya kita ini merekrut orang-orang yang memang sudah paham juga, daripada kita harus membina mulai dari awal ya. Tapi nggak salah sih kalau kita bisa membina orang dari awal, tapi kalau sudah adik-adik yang mengembangkan aum atau apa itu kan lebih bagus mungkin gitu. Bu, terima kasih atas waktunya yang diberikan. Terima kasih jawaban-jawaban terbaiknya. Iya. Mohon maaf juga sudah mengganggu waktu. Ya, enggak apa-apa. Saya kemarin udah dikasih tahu juga. Iya. Ini wajahnya nggak asing ya yang Intan. Iya, Intan. Kayak tapi nggak tahu, mungkin kan agak cuma lihat ini ke atas. Pernah lihat ya Bu? Nggak tahu. Mirip kali ya. Penutupan dulu nih. Kita menutup dulu ya Bu.
diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lo ya buat Pak Rashad Zain. Beliau Eh, pimpinan mau kenal kita. juga ya?